kami akan mempraktekkan bagaimana cara memakai osiloskop. Osiloskop ini adalah alat ukur, yaitu sama seperti multimeter, dapat digunakan untuk mengukur tegangan AC dan DC. Namun pada perbedaannya yaitu pada osiloskop dapat dilakukan pengukuran tegangan AC itu mulai dari frekuensi 0 sampai dengan 1000 MHz. Dan pada multimeter hanya sampai dengan 50 Hz saja. Jadi perbedaannya di frekuensi tegangannya. Dan yang pertama, di sini osiloskop dalam keadaan mati. Untuk menghidupkannya dengan cara menekan tombol power dan pastikan osiloskop sudah terhubung dengan listrik atau listrik dari PLN. Sekarang osiloskop dalam posisi hidup. Di sini ada kabel probe. Di sini ada kabel probe. Kabel probe ini bisa diletakkan di sini dan di sini. Osiloskop ini sendiri mempunyai 2 channel probe. Sebelum kita menggunakan osiloskop, untuk menjaga keselamatan osiloskop, sudah terjadi kesalahan dalam pengukuran, kita terlebih dahulu mengkalibrasi osiloskop. Tapi sebelum kita mengkalibrasi osiloskop ini, saya jelaskan sedikit mengenai fungsi tombol. Nah, di sini ada fokus. Ini tombol fokus. Fungsi tombol fokus ini yaitu untuk mengatur fokus. Nah, di sini ada expose digunakan untuk mengatur keadaan. Ini kan ada ini garis, ini mengatur naik turunnya. Ini bisa digunakan waktu kita menggunakan gelombang itu. Terus ini ada Y-pos 1. Sini Y-pos 1 pada channel 1. Pada channel 1 kan kita mengatur Y posisinya. Nah, terus pada ini ada channel 2. Nih, Y posnya channel 2 ini. Terus untuk mengatur Y posisinya. Nah, di sini ada hold. Hold ini untuk jika keadaannya goyang, kita putar holdnya, dia diam. Nah, terus di sini ada timer diff. Timer diff ini, jika kita mau menggunakan ini, kan ini ada 1, 2, 5, 2 volt, 2V, 5V, 10V. Semakin besar. Nah, ini kan terlihat jelas perbedaannya. Nih. Ini bisa sampai tidak terlihat. Jadi 100. Terus kita buat ke 50, ya dia makin jelas 20. Dan kalau dia dia tidak ada pergerakan lagi, dia udah diam. Nah, untuk itu kita mengkalibrasi osiloskop dulu. Kita timer diff-nya kita buat di 2 atau 2. Kita kalibrasi dari channel 1. Kita arahkan ke ini, ke 2 volt. Arahkan ke 2 volt untuk berjelas kita. Nah, ini kita buat ke 5. Untuk ini Y posisinya, untuk menerpas di garis kotaknya, kita geser atau X posisi. Nah, ini dia jelas perbedaannya bergerak. Nah,
kita putar hold per diffnya biar lebih renggang gitu. Nah terus kita ini biar lebih jelas. Nah ini udah pada channel 1. Ini pada 0,2 volt. Operasi pada 0,2 volt. Untuk lebih jelas kita putar volt per diffnya. Nah, ini nggak kelihatan karena terlalu besar mungkin. Nah, ini pada 2 volt per diffnya pada 2. Nah, sekarang kita mengkalibrasi channel 2. Kita tetapkan time per diffnya tetap di 5 dan volt per diffnya juga di 5. Nah, kelihatan untuk 0,2 yang pertama tadi 2 volt dan kedua 0,2 ini nggak kelihatan. Coba kita mundur, kita taruh di 2 biar lebih jelas. Di hold, ini holdnya. Kalau dia dikurangin holdnya, dia kayaknya berkedap-kedip gitu, nggak jelas. Nah, kita hold. Sama apa? Mau ukur apa nih? Ukur gelombang ya? Kedepan. Ukur tegangan AC ya? Nah, baiklah sekarang kita akan mengukur tegangan AC dari sumber arus yaitu trafo. Nah, sekarang kita tentukan probe dari osiloskop. Sini ini papan suara ini. Terus ini sini. Nah, ini sini. Di sini kita sudah melihat gelombang. Ini kan kita belum tahu ini gelombang dari channel 1 atau channel 2. Nah, kita buktikan, kita tekan CH1 atau 2. Nah, ini menunjukkan ini channel 2. Berarti ini kita lepas, ini channel 1. Ini posisi berada time per diff di 5. Coba kita ganti kedua. Nah, lihat dia lebih besar. Nah, gelombangnya. Coba ke 1. Nah, jelas kan? Kita balikkan ke 5, coba ke 10, ya dia makin rapat. Nah, ini semakin menjauh gitu, semakin merenggang. Tapi gelombangnya semakin rapat. Gelombang semakin tidak kelihatan, hanya garis. Nah, berarti kita biar lebih bagus kita masukkan di 5. Coba kita ganti volt per diffnya. Ini kan pas posisi berada di 5. Nah, coba diganti kedua, dia makin tinggi dan kita sulit. Nah, kita atur dia posisi ini pos. Nah, kita kan sulit mengetahui berapa tinggi, berapa lambda, berapa. Nah, sulit mencari kayak gini. Nah, kita kurangi, kita masukin ke 5. Coba kalau ke 1, kita semakin nggak tahu. Nah, nggak tahu nih. Kita balikin ke 5. Nah, lebih jelas. Ini untuk kita mempermudah pengukuran, mengetahui berapa tinggi dan berapa lambda. Di sini kita paskan dia di garis ini kotak, kita paskan dan kita atur X-nya. Nah, ini kan masih di channel 1. Nah, kita pindah ke channel 2. Nah, channel 2 kita lihat perubahannya kalau kita nanti time per diffnya kedua. Nah, sama tadi seperti channel 1, kita tidak mengetahui ini, hanya seperti ini. Sulit bagi kita untuk mengukur mengetahui berapa lambda, berapa tinggi, sulit. Nah, kita coba ke 1, makin sulit kan. Nah, kita balikin ke 5. Nah, ke 5, ke 10 tadi ini makin rapat dia nih, makin rapat. 10 kedua juga. Nah, kita tetapin aja di 5 biar kita lebih mudah mengukurnya.
terus ini output tip-nya berada di 5, coba diganti ke 2. Nah sama seperti channel 1 tadi, dia makin tinggi gitu, tingginya semakin menambah. Nah ya kita tetapin aja di 5 biar kita lebih mudah. Nah eksposisinya atur untuk menetapkan biar kita lebih mudah mengukur, mengetahui berapa tinggi ini kan, tinggi 1, 2, 3. Nah berapa ininya, lambda ini kan dari kita mau berapa satu gelombang itu. Nah ini 1, nah dari sini. Nah ini yang dari channel 2. Sekarang kita gabungin kedua gelombang ini, tekan dulu. Nah kita kan kayak gini, kita tidak mengetahui yang mana channel 1 yang mana channel 2. Nah kita atur eksposisinya, kita eksposisi dari channel 1, iya posisi dari channel 2 kita turunkan. Nah dan kita dari pos 1 channel 1 juga kita naikkan dikit, kita naikkan. Nah nih kelihatan. Nah seperti ini kan kita lebih jelas mengetahui. Nah dia kayak gini. Coba kalau kayak gini kan kita tidak mengetahui yang mana channel 1 kan kita bingung. Nah kita kayak gini, buat kayak gini. Kita hanya mengatur eksposisi. Kalau eksposisinya hanya menggeser biar kita melihat apa di sini. Kita buatin hanya mengatur ini. Y pos 1 ya sama Y pos 2. Nah untuk menggabungkan kita tekan add. Nah dia sama bro ini. Nah itu jika untuk itu kita tekan tadi dual. Nah ini untuk mengetahui, melihat kedua gelombang dari channel 1 sama channel 2. Nah kebalikan lepas. Nah lepas udah tinggal ini channel 1, channel 2 kita gerak-gerakin, dia nggak nyala, nggak hidup karena kita udah mematikannya. Berikutnya adalah pengukuran frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi yang ada dalam trafo, kita lakukan pengukuran seperti mengukur tegangan VVP tadi. Caranya masukkan di sini dan ground dengan ground pada trafo. Nah akan terlihat hasilnya seperti ini. Untuk pengukuran frekuensi yaitu melihat dari lambda atau lebar gelombang dengan time for dip. Di sini time for dip adalah posisinya 5 milisecond dan tinggi gelombang sekitar 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi nilai dari lebar ini atau lambdanya ini kan 4 ini dikalikan dengan time for dip, itu hasil T. Karena frekuensi itu sama dengan 1 per T, maka T tadi telah didapatkan 20. Jadi frekuensi sama dengan 1 per 20 milisecond. Dari sana dapat diketahui hasil frekuensinya adalah 50 MHz, 50 Hz. Ya, itu saja. Kali ini saya akan mengukur tentang frekuensi PLN dengan cara Lisa Jones. Pastikan channel 1 sudah terhubung di trafo, channel 2 sudah terhubung di function generator. Kali ini kita akan membuat ini bulat. Kita tekan XY dan di function generator kita cari di sini sampai bulat. Setelah ketemu di sini gambarnya sudah bulat, kita tekan XY
Untuk mengetahui channel 1 dan channel 2-nya, untuk mengetahui gelombangnya, kita tekan CH1 atau CH2. Ya, ini adalah CH2. Terlihat gelombangnya seperti ini. Dan ini CH1, gelombangnya seperti ini. Gini. Terus Tunggu ya. ya, Tuh, lanjut. ini channel 1. Channel 1 ini dapat dicari dari yang truk 1. Channel 1 dimasukin ke trafo. Dan ini terlihat gelombangnya seperti ini. Dan yang kedua kita ketikkan channel 2. Channel 2 ini terdapat dari sini, dari input 2 dipasangkan ke function generator. Ini terlihat gelombangnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Abdul Latif dari kelompok osiloskop dengan frekuensi counter akan menjelaskan frekuensi counter. Tiga. Atau Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari frekuensi counter. Untuk selengkapnya, mari kita lakukan. Pertama, kita nyalakan frekuensi meternya ke arus PLN, sumber PLN. Lalu on-kan frekuensi meter. Untuk mengukur fungsi-fungsi tombol ini kan ada analog untuk outputan dari sini 1 2 3 lambda. Untuk TTL ini kita masukkan di sini. TTL ini adalah bentuk gelombang kotak. Kalau analog tadi yaitu sumber sinus. Baiklah, kita akan mencoba dari analog. Kita masukkan ke 20. Ini adalah fungsi untuk melihat berapa banyak jumlah angka di belakang koma. Misalkan 0,1 berarti koma kurang dari 1. Misalkan kalau 10 berarti lebih dari atau tambah 10 dari mulanya tadi. Baik, kita akan pindahkan ke TTL. TTL ini adalah transistor. TTL ini arti singkatan dari transistor logic. Kita colok di sini ke TTL. Berarti untuk gelombangnya kita harus menggunakan gelombang ini. Gelombang kotak lah istilahnya. Dan fungsi gate tuh sama dengan fungsi gate yang tadi juga untuk melihat jumlah nilai di belakang koma. Udah, gitu aja. Frekuensinya kita ubah coba. Ini kan frekuensi 2 kan, 307,8 misalkan. Terus kita ganti ke frekuensi 4, yaitu akan naik sendiri. Akan naik sesuai dengan masukan yang kita masukin. Kita akan mengubah frekuensi lebih besar, misalkan ke 14, yaitu adalah 66,1 atau 0. Kita
kita ubah gate-nya jadi 0,1 second, yaitu ya tambah 0, tambah angka di belakang 0 1. Dan seterusnya lah sama. Berarti frekuensi makin tinggi nilai semakin berkurang. Berarti nilai frekuensi semakin tinggi, nilai semakin berkurang. Misalkan frekuensi kita pindah ke 22. Nah kan tadi kan kalau dari frekuensi 12 60-an. Gate-nya kurang Gate-nya saya akan kurangi jadi 0,01 second biar lebih mudah. biar lebih mudah melihat angka-angkanya. Udah gitu aja. Jangan pernah dicoba masukkan ke dalam ground sini karena akibatnya sangat fatal, bisa merusak fungsi generator dari sini dan sumber DC power dari alat-alat inilah. Jadi sekali lagi jangan coba-coba untuk melakukan pemasukan ground ke sini karena akan merusak frekuensi generator ini dan frekuensi sumber arus atau itu power supply. Baiklah, saya akan melakukan percobaan frekuensi counter. Dari frekuensi counter ini kita mengambil arus dari PLN masuk ke AC sini, baru kita ambil tegangan sebesar 15 volt, termasuk 15 volt. Udah gitu.